Pada Sabtu pagi ini, polisi dengan persenjataan lengkap menyisir dari rumah ke rumah untuk mencari peredaran narkoba di wilayah Kampung Bahari. Dari penggerebekan yang dipimpin Polres Jakarta Utara ini, polisi meringkus 37 tersangka. 5 diantaranya merupakan perempuan beserta beragam barang bukti berupa senjata tajam, senjata api, serta berbagai jenis narkotika. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Saya merasa bersalah seperti itu, karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta, Jessica saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Jessica Kumala Wongso digelandang petugas dan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 9:07 pagi ini. Jessica tidak memberikan komentar apapun saat ditanya soal penangkapan dirinya dan statusnya sebagai tersangka. Tenang ya, senyum ya. Jessica langsung dibawa ke ruang di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Jessica ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya pukul 7:45 di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan setelah pada Jumat malam, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Polisi menyebut telah memiliki satu alat bukti kuat bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Wayan Mirna pada 6 Januari lalu. Saat ini yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan berita acara. Pertanyaan berikutnya, karena yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, ya, maka ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang bersangkutan wajib didampingi oleh pengacara. Kami tanyakan pengacara yang akan mendampinginya. Bila tidak ada, kami akan menyediakan, negara akan menyediakan pengacara untuk yang bersangkutan. Tapi kalau ada, kami tunggu hari ini untuk segera dibuka berita acara pemeriksaan. Ya, jadi sekarang kami masih melakukan pemeriksaan, ya, yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan polisi memiliki waktu 24 jam untuk menahan tersangka pembunuhan Mirna Jessica Wongso. Penahanan dilakukan jika kepolisian menemukan 2 alat bukti kuat. Tito juga menambahkan merupakan hak subjektivitas penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Jessica atau tidak. 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Kalau dia nggak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak mengulangi pidananya, ya, tidak
menghilangkan barang bukti, itu dapat tidak dilakukan penahanan. Tapi kalau undang-undang memberikan kewenangan subjektif kepada penyidik. Subjektif itu artinya pada pendapat masing-masing penyidik. Kalau penyidiknya beranggapan dia mungkin melarikan diri, ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, mengulangi pidana, dan dia penyidik beranggapan perlu ditahan, ya tahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso, kita bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro Jaya. Ferry, informasi terakhir dari Anda, Jessica diperiksa tanpa pendampingan dari kuasa hukum. Seberapa penting sebetulnya kehadiran dari kuasa hukum Jessica? Jika kehadiran kuasa hukum dibutuhkan terutama saat seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena tanda tangan dari kuasa hukum ini dibutuhkan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ataupun pendalaman penyidikan dalam hal ini yang terjadi pada Jessica Kumala Wongso pada hari ini setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang sejak pantauan kami dari pagi pukul 9 atau sejak Jessica pertama kali tiba di Direskrim Polda Metro Jaya, tidak tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya atau pengacaranya yang selama masa pemeriksaan ataupun selama ini setia mendampingi Jessica Kumala Wongso dan banyak memberikan pernyataan-pernyataan terlebih lagi kepada media. Dan berdasarkan informasi yang terus kami himpun dari sini, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa saat ini pengacara Jessica, yaitu Yudi Wibowo Sukinto, tengah berada di Surabaya, Jawa Timur. Namun ia sudah memberikan sejumlah arahan kepada kliennya, Jessica, untuk terus mengikuti dan juga menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan pendalaman terhadapnya meskipun tidak didampingi secara langsung. Tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Mukti pun sudah menyatakan bahwa ia sudah menanyakan secara langsung kepada Jessica apakah akan didampingi oleh pengacara pribadi atau pengacara yang ditunjuk. Karena pemeriksaan saat ini sudah masuk ke dalam tahap di mana ia diperiksa sebagai seorang tersangka, yang mana kehadiran tim kuasa hukum ataupun pengacaranya dibutuhkan dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan. Terlebih lagi saat ini tengah dilakukan pendalaman pemeriksaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan jika kita menilik ke belakang, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengacara Jessica Kumala Wongso dalam mendampingi kliennya. Di antaranya adalah selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan sebagai saksi Jessica, banyak hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Yudi Wibowo. Di antaranya pengacaranya bersikukuh bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dan pada saat hari kejadian tersebut Yudi menyatakan bahwa kliennya ataupun Jessica memang berniat memberikan kopi sebagai tanda traktir ataupun setelah mereka lama berpisah lalu kemudian bertemu kembali dalam rangka reuni di salah satu kafe di kawasan Jakarta Pusat. Pengacara Yudi Wibowo juga sempat memberikan beberapa pernyataan terkait dengan desas-desus orientasi seksual dari kliennya, yang menyatakan bahwa Jessica orientasinya normal dan memiliki kekasih yang berada di Australia. Dan terakhir pada awal pekan ini Yudi Wibowo juga turut aktif mendampingi dan menemani Jessica untuk memberikan laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atas perilaku yang diterima oleh Jessica selama masa penyidikan ataupun penyelidikan, dan juga permintaan keterangan terhadap Jessica selama ia menjadi saksi. Dan itu adalah beberapa hal yang dilakukan ataupun yang ditunjukkan oleh Yudi Wibowo selama mendampingi Jessica dalam proses pemeriksaan sebagai saksi. Namun hingga saat ini kami belum lihat keberadaan dari Yudi di Direskrimum Polda Metro Jaya, begitu pula dengan pihak-pihak keluarga yang dikabarkan akan mendampingi ataupun akan menyambangi Direskrimum Polda Metro Jaya untuk mendampingi Jessica. Namun hingga saat ini kehadiran keluarga ataupun kerabat dekatnya belum dapat terkonfirmasi. Rike. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, sebelum kepolisian menetapkan status tersangka pada Jessica Wongso, ayah Mirna Dermawan Salihin mengungkapkan kejanggalan pada sosok Jessica. Dermawan mengaku ia tidak pernah mengenal Jessica sebagai teman Mirna. Dermawan juga menambahkan Jessica pernah berbohong pada dirinya perihal kejadian tewasnya Mirna. Curigaan nggak Pak? Terhadap tersangka Pak? Atau udah kepikiran ke siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tahu Pak? Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Jessica gitu. Kalau enggak kan Pak. nggak mungkin terjadi itu.
Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jessica Wongso beberapa kali membantah terlibat pembunuhan Wayan Mirna di Olivier Cafe Grand Indonesia 6 Januari lalu.